Film Moonfall adalah sebuah film fiksi ilmiah yang disutradarai oleh Roland Emmerich dan dirilis pada tahun 2022. Ceritanya berkisah tentang upaya manusia untuk menghentikan bulan yang akan jatuh ke bumi. Pada awal film, sebuah misi ke bulan sedang berlangsung dan para astronot menemukan sebuah benda misterius di permukaan bulan. Saat benda tersebut diambil, bulan tiba-tiba mengalami pergeseran yang besar dan mulai mendekati bumi dengan kecepatan yang tinggi. Para ahli dari NASA mencoba mencari solusi untuk menghentikan bulan agar tidak jatuh ke bumi. Film dimulai dengan seorang astronot bernama Brian, yang melakukan perawatan pada sebuah satelit bersama dengan temannya, ditemani juga sama Jocinda yang berada di dalam pesawat luar angkasa. Mereka semua menikmati pekerjaan mereka, bahkan Jocinda sampai rela membatalkan bulan madunya di Italia, karena dia merasa pemandangan di luar angkasa lebih indah dari Italia. Ketika sedang santai-santainya, tiba-tiba terjadi malfungsi pada pesawat mereka, dan tiba-tiba mereka didatangin benda melayang berwarna kehitam-hitaman, yang menghantam mereka. Semua ini membuat temannya Brian, yang dekat dengan dia menjadi terpental, dia pun berusaha menolongnya. Tapi naasnya tangan temanya lepas, dan dia pun terlontar keluar angkasa. Kemudian Brian masuk ke dalam pesawat, dan melihat Jocinda yang sedang pingsan. Karena pesawatnya terus-terusan berputar, Brian pun berusaha menghentikan darurat pesawatnya, sampai akhirnya berhasil menghentikannya. Stella tidak melihat ada temannya, dia kemudian melihat benda aneh berwarna hitam yang sudah sampai di bulan, yang ternyata melubangi permukaannya untuk bisa masuk ke dalam. Keesokan harinya diberitakan kalau Brian sudah dipecat dari astronot NASA, karena dinyatakan sudah gagal menjalani misinya, meskipun dia sudah memberi alasan, kalau kejadian itu gara-gara benda aneh berwarna hitam yang dilihatnya. Alasannya dianggap tidak masuk akal oleh pemimpin NASA, sementara Jocinda tidak tahu apa-apa karena dia pingsan saat itu, dan akhirnya kejadian ini dinyatakan gara-gara kesalahan manusia. Ini membuat anak Brian bernama Sonny menjadi kesal, sementara istrinya bernama Brenda memutuskan untuk bercerai, karena kegagalan Brian. Beralih ke 10 tahun kemudian, di mana ada seorang OB bernama Casey Hussman, yang melihat seorang profesor keluar dari ruangannya. Dia pun ambil kesempatan ini untuk masuk secara diam-diam, bertujuan untuk mengambil data orbit bulan dari komputer sang profesor, karena merasa ada yang aneh di orbitnya. Setelah melihat datanya, dia pun kesal, oleh karena itu dia menelpon NASA untuk meminta disambungkan ke direktur sekarang juga, tapi dia malah tersambungnya ke tukang jualan merchandise NASA, usaha Casey Hussman pun sia-sia. Sementara itu di rumah Jocinda, menerima kabar dari tempat penelitian luar angkasanya kalau ada kejadian aneh. Pagi-pagi dia berangkat, dan memberitahu seorang mahasiswi yang tinggal di rumahnya bernama Michael, untuk menjaga anaknya bernama Jimmy. Sesampainya di tempat kerja, dia langsung dikabari kalau orbit bulan sudah berubah, dan semakin mendekat ke bumi, serta ada sesuatu yang aneh terjadi di bulan. Di saat itu Casey Hussman masih berusaha memberitahu tentang kejadian ini ke NASA. Tak semudah yang dibayangkan siapa pula yang mau mendengar laporan dari seseorang yang mengaku-ngaku sebagai dokter. Tiba-tiba saja muncul sebuah ide setelah melihat selembar surat kabar yang menampilkan Brian Harper. Casey mencetak seluruh berkas-berkas yang berisi data lalu bergegas menemui sang mantan astronot itu. Kabar Brian Harper sepertinya tidak begitu baik hubungannya dengan NASA, menjadi buruk karena sejak dibebas tugaskan, kehidupan Brian mulai hancur sampai-sampai harus berpisah dengan istri dan anaknya, karena tidak mampu lagi menghidupi mereka. Kini Brian hanya bekerja sebagai mentor freelance yang memperkenalkan tentang ilmu astronomi kepada anak-anak. Beberapa waktu kemudian setelah pertemuan yang menyebabkan kesalahpahaman, Casey Hussman menjelaskan tentang orbit bulan yang berubah dan meminta Brian untuk mempertemukannya dengan perwakilan NASA. Sangat disayangkan lagi-lagi penjelasan Casey, dianggap tidak masuk akal oleh Brian. Selain itu mendengar nama NASA membuat Brian sangat kesal, sehingga akhirnya dia meminta para petugas mengamankan Casey Hussman, karena telah mencoba menyamar menjadi mentor, dan menakut-nakuti anak-anak, dengan penjelasan bulan adalah megastruktur sebenarnya. Balik ke Jocinda, terlihat kepala NASA sedang melihat simulasi orbit bulan yang berubah, dan semakin mendekati ke arah bumi. Karena bulan berputar 3 kali lebih cepat dari biasanya, beberapa permukaan bulan menjadi pecah dan akan meluncur ke bumi seperti meteor. Kemudian mereka melihat permukaan bulan yang sudah berlubang. Jocinda menyarankan untuk pergi ke bulan melihatnya.
Supaya informasi ini tidak bocor ke publik, Kepala NASA mengatakan ke semuanya, untuk diam jangan bicara tentang kejadian ini pada siapapun. Tapi ternyata informasi ini sudah diketahui publik, dan sudah jadi perbincangan publik. Di saat itu Brian melihat berita, di mana Kepala NASA berusaha menenangkan publik dari kabar bulan yang mendekati bumi. Sementara itu, kru tim NASA sudah meluncur ke bulan. Masyarakat menjadi panik gara-gara kejadian ini, di mana terjadi panik buying membeli bahan persediaan, kemacetan panjang disebabkan banyaknya orang yang mau pindah ke tempat yang aman, sampai kerusuhan di mana-mana. Di saat itu, Brian melihat teori ilmuwan mengatakan kalau bulan selama ini digerakkan oleh struktur raksasa di dalamnya, yang mendapat kekuatannya dari bintang yang berada di inti bulan. Akhirnya Brian menjadi percaya teori dari Casey Hussman sebelumnya. Dia pun kembali ke tempat mengajarnya, dengan pemandangan bulan yang semakin mendekati bumi. Di sana dia menemukan kertasnya Casey Hussman yang sudah dia buang, dan dari info itu, dia membuka sebuah video Casey Hussman tentang ajakan ke tempatnya, untuk membahas solusi orbit bulan yang berubah. Pergilah Brian ke tempat perkumpulan Casey Hussman, dan menemuinya untuk membahas tentang masalah ini. Casey Hussman telah mengetahui tentang struktur raksasa yang berada di inti bulan, jauh sebelum NASA mengetahuinya, jadi dia meyakinkan tentang ini ke Brian. Sementara itu, kru tim NASA sudah sampai di bulan, dan memasukkan alat pelacak ke dalam lubang bulan. Setelah beberapa saat masuk ke dalam, alat pelacaknya malah kembali lagi ke permukaan. Di saat itu tim melihat orbit bulan yang membenarkan orbitnya sendiri, tapi perhatian mereka segera terganggu saat benda hitam muncul dari permukaan. Benda hitam itu mengetahui keberadaan pesawat luar angkasa mereka, dan dia menyerang kru tim NASA yang ada di dalamnya, yang membuat mereka pun diserang. Di saat itu air laut mulai naik dan mulai membanjiri kota, karena semakin bulan mendekati bumi, gravitasi bumi semakin lemah. Ran-ran yang bertempat tinggal di dekat laut seperti Brenda dan Tom, segera meninggalkan tempatnya untuk menuju ke daerah pegunungan, sementara Michelle dan Tommy dibantu oleh Jocinda untuk menuju ke tempat bunker bawah tanah. Namun masih ada beberapa orang yang berada di dataran rendah seperti Brian dan Casey Hussman, yang mulai terkena dampak banjirnya. Kecepatan banjir ini sangat kencang, sehingga menimbulkan tsunami lokal di kota tersebut. Brian, Casey Hussman dan yang lain pun cepat-cepat naik ke lantai yang lebih tinggi, dan tsunami pun menghantam tempat mereka. Sementara itu, pihak NASA melihat LG rekaman video serangan dari si monster hitam di bulan, yang mereka anggap kalau itu seperti alien dengan berbentuk AI, atau kecerdasan buatan. Mereka belum memiliki pengetahuan untuk menghadapi hal seperti itu. Direktur NASA pun memutuskan untuk mundur, dan memberi jabatannya ke Jocinda. Namun ini membuat Jocinda jadi mengetahui, kalau kejadian ini mirip sama apa yang terjadi ke rekannya Brian, oleh karena itu, Jocinda pun menyuruhnya untuk berkunjung ke tempat file penyimpanan rahasia NASA. Jocinda pun ke sana, dan menemukan rekaman video dari helmnya Brian, yang waktu itu memang benar melihat alien itu. Kemudian seorang kakek datang, dan memberitahu kalau file video itu sangat rahasia, serta memberitahu kenapa NASA menyembunyikan hal tentang ini. Si kakek bilang kalau dulu NASA pernah menemukan cahaya aneh yang muncul dari permukaan bulan, tapi mereka memutuskan untuk tidak memberitahu ke masyarakat. Namun karena Brian ada membocorkan sesuatu tentang alien yang berada di bulan, NASA dengan sengaja memberhentikannya. Si kakek juga bilang, kalau mereka pernah mau melawan alien itu dengan sebuah bom, tapi sayangnya itu tidak jadi, karena alasan kekurangan dana. Setelah mengetahui ini, Jocinda pun segera mengabari ini ke pihak pemerintah, kalau dia berpikir bisa mengembalikan bulan ke orbit semulanya. Tapi masalah ini ternyata sudah diambil alih sama pihak militer, bertujuan untuk menghancurkan bulan dengan nuklir. Salah satu pemimpin militer bernama Doug yang merupakan mantan suaminya Jocinda, diperingatkan kalau mereka memakai nuklir, akan mengakibatkan kiamat pada bumi. Kemudian Jocinda mau mengajak Brian untuk ikut dalam misi. Dia meminta bantuan Doug untuk mengirimkan pasukan, menjemput Brian yang LG terjebak banjir, dengan Casey Hussman. Setelah mengetahui ini perintah dari Jocinda, Brian jadi marah-marah gara kejadian yang menimpa mereka sebelumnya. Tapi mereka merasa sudah tidak punya waktu lagi untuk bermusuhan, karena harus menghadapi alien yang merusak orbit bulan. Jocinda mengatakan kalau alien keluar dari permukaan bulan, orbit bulan kembali ke normal dengan sendirinya, jadi mereka harus mengeluarkan alien dari si bulan. Brian pun setuju, namun dia minta sesuatu sebagai gantinya.
dia mau anaknya dikeluarkan dari penjara. Sementara itu, kondisi bumi makin mengkhawatirkan dengan adanya gunung erupsi sampai gempa bumi. Brian dan timnya pun bersiap meluncurkan pesawat luar angkasanya, dengan disiapkan bom yang pernah diceritakan si kakek sebelumnya. Setelah beberapa waktu, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang melanda tempat peluncuran, membuat sebuah mesin pesawat menjadi rusak, membuat rencana peluncurannya menjadi gagal. Jocinda memberitahu ke semua orang terutama keluarganya, untuk segera berlindung di bunker bawah tanah yang sudah disiapkan pemerintah. Sementara itu dia, Brian, dan Casey Husman akan mencari solusi lainnya. Setelah melihat pergerakan bulan di layar, dia menyadari kalau bulan berada tepat di atas mereka. Seharusnya itu bisa memberikan dorongan kuat, akibat gravitasi bumi yang melemah, walaupun mereka cuma memakai beberapa mesin pesawat yang ada. Brian berpikir kalau itu masuk akal, dan mereka pun mengajak Casey Husman untuk ikut dalam misi mereka. Setelah mengucapkan sampai jumpa pada keluarga mereka masing-masing, mereka bertiga pun masuk ke dalam pesawat luar angkasa. Tapi tepat di saat itu, tsunami besar mulai bergerak cepat ke arah mereka. Kedua staf yang masih berada di kantor jepit-jepit pergi dengan helikopter yang menunggu mereka. Dengan gravitasi bumi yang sudah melemah, mereka bisa meloncat sambil lari. Brian DKK berhasil meluncur dengan bantuan dorongan dari gravitasi yang lemah, dan terbang menjauh dari tsunami. Akhirnya mereka pun sampai di luar angkasa. Di sela-sela mereka sedang mengisi asteris bahan bakar, mereka melihat bulan yang mendekat ke arah mereka, dan terlihat sudah makin dekat ke atmosfer bumi. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Terlihat serpihan-serpihan dari bulan yang mulai meluncur ke bumi, layaknya seperti meteor. Sementara itu, Sonny, Michelle, dan Jimmy yang suka main game di HP-nya, dalam perjalanan menuju ke bunkernya. Tapi naasnya di tengah perjalanan, mobilnya direbut oleh sekelompok orang jahat. Mereka terpaksa jalan kaki untuk mencari bantuan. Setelah beberapa saat berjalan, mereka menemukan sebuah tempat yang ada banyak orangnya. Tidak lama setelah mereka sampai di tempat itu, tiba-tiba bulan sudah sampai di atas tempat itu. Gravitasi pun melemah yang membuat semuanya terhisap. Untungnya mereka bertiga berhasil masuk ke dalam gubuk yang kuat menahan hisapannya, dan bulan pun akhirnya menjauh dari mereka bertiga. Brian dan timnya akhirnya sampai di samping lubang yang ada di bulan, dan langsung mempersiapkan bomnya. Belajar dari kejadian sebelumnya, di mana alien teralihkan perhatiannya dengan benda elektronik, yang dapat memancarkan sinyal, mereka pun memasang bom itu tepat di atas lubang, untuk memancing alien keluar. Saat alien keluar, malah lebih tertarik pada pesawat Brian. Jadi dia pun mendekat, dan Brian memutuskan untuk mematikan paksa alat remote bomnya, serta menghancurkan HP milik Casey, sehingga alien tidak jadi menyerang pesawat mereka. Alien itu kembali masuk ke dalam bulan. Mereka pun memutuskan untuk menyelidiki ke dalam lubang bulan. Di sana Casey Husman menjadi terkagum, melihat lapisan bulan yang sangat indah, yang ternyata sudah dilapis sama lapisan khusus dari struktur raksasa yang berada di inti bulan, sehingga bulan tidak gampang rusak dari serangan alien. Karena Brian tidak bisa melihat apa-apa, dia terpaksa menggunakan elektronik untuk menyalakan lampu, yang membuat mereka ketahuan lagi oleh alien. Setelah sampai di bagian inti bulan, mereka melihat struktur raksasa yang terus bergerak, dan akhirnya mereka pun sampai di bintang kecil yang menjadi sumber kekuatan bulan, yaitu White Dwarf. Di struktur raksasa ini juga terdapat areal raksasa yang sudah dibangun seperti di bumi. Setelah mereka semakin dekat ke White Dwarf dan bertemu dengan alien, mereka mau melakukan pengeboman lagi. Tapi tiba-tiba alat kendali pesawatnya bergerak dengan sendirinya, dan malah lari dari si alien. Di sana ada gerbang yang otomatis terbuka, dan membantu pesawatnya untuk bisa kabur dari alien. Namun ini membuat mereka menjadi pingsan gara-gara tabrakan pesawatnya, kecuali Brian yang masih sadar dan kekurangan oksigen. Pada akhirnya dia pun pingsan, tapi untungnya ada sebuah sinar hijau yang menolongnya. Setelah beberapa saat, Jocinda sama Casey Husman terbangun dari pingsannya, dan bisa menghirup kembali oksigennya. Kemudian mereka mengetahui Brian hilang, dan mengetahui juga kalau ternyata struktur raksasanya memang dibangun oleh kelompok alien lainnya. Tiba-tiba ada sebuah pintu yang terbuka, seperti menyuruh mereka berdua untuk masuk. Sementara itu, Brian tersadar di sebuah tempat dengan cahaya, di mana dia diperlihatkan sebuah penglihatan akan anaknya.
Tapi Brian menyadari kalau itu bukanlah anaknya, dan dia pun mengaku kalau dia adalah sebuah program yang dibuat oleh manusia, yaitu sistem operasi dari bulan. Diceritakan oleh program tersebut, kalau zaman dulu, ras manusia dari galaksi lain adalah ras yang sangat berkembang. Saking majunya teknologi mereka bisa membuat struktur raksasa untuk mereka bisa tinggali di luar angkasa, dan hasilnya semua konflik sosial sampai perang bisa mereka atasi. Itu semua berkat bantuan dari sistem program komputer yang membantu kehidupan mereka, disebut AI. Namun naasnya di suatu hari, hasil teknologi mutakhir buatan mereka berubah dari teman jadi lawan, di mana AI mereka menjadi sadar sendiri dan berkumpul untuk melawan manusia, sehingga terbentuklah gerombolan AI yang berteknologi nano. Akhirnya AI pun berperang dengan manusia, bertujuan untuk menghancurkan semua kehidupan biologis yang ada. Peperangan ini membuat beberapa manusia kabur dari AI itu, menuju ke sudut tersembunyi dari galaksi, di mana mereka membuat struktur raksasa seperti bulan dari sumber kekuatan bintang yang mereka peroleh. Stella dibuat. Bulan ini akan mencari alam semesta yang cocok dengan situasi dan kondisi yang dialami, sementara nenek moyang manusia yang terakhir dihancurkan oleh si AI. Mereka terpaksa menyerah akan kehidupan mereka, supaya suatu hari nanti ras manusia bisa lahir kembali dengan bulan mereka, dan akhirnya dipilihlah tata surya tempat bumi berada. Waktu bumi terlahir, bulan dari ras manusia sudah memutari planet, dan menanamkan kode kehidupan mereka, alias DNA. Stella menceritakannya, si sistem mau Brian bergabung dengan pertarungan ini untuk menyingkirkan alien dari bulan, supaya bulan bisa kembali ke orbit aslinya. Stella membalikan kesadaran Brian, kedua teman berhasil menemukannya di sebuah ruangan. Kemudian bergegaslah mereka kembali ke pesawat, yang ternyata pesawatnya sudah diperbaiki oleh sistem operasi, beserta mesin jet yang lebih kuat supaya lebih kencang. Ini membuat Casey Hussman bertanya, kenapa sistem tidak mau melawan alien itu? Brian menjawab kalau alien itu sudah menghancurkan sistem pertahanan bulan, tapi tidak semuanya. Terlihat pesawat-pesawat canggih yang mungkin bias dipakai manusia nantinya. Stella menyalakan pesawatnya lagi, mereka pun langsung ketahuan oleh alien, dan terjadilah kejar-kejaran antara mereka. Sementara itu terlihat bulan sudah masuk ke atmosfer bumi, yang membuat semakin banyak meteor-meteor terbang ke arah bumi. Tepat di saat itu, Doug bersama seorang pemimpin ingin meluncurkan nuklir untuk meledakkan bulan, tapi pada akhirnya Doug berubah pikiran, dan tidak jadi melakukannya. Bulan semakin mendekati ke arah kota, dan kota pun mulai hancur gara-gara tembakan meteor dari bulan. Brian dan timnya harus cepat-cepat menghancurkan alien. Awalnya Brian ingin mengorbankan dirinya untuk meledakkan alien, dengan menggunakan kendaraan cadangan, sehingga pesawat utama mereka bisa selamat dari kejaran alien. Tapi ternyata Casey Hussman yang akan mengorbankan dirinya, beralasan kalau dia sudah senang jadi astronot. Dia juga beralasan kalau semua orang sudah menganggap dia rendah, tapi tidak untuk Brian yang mau mendengarkannya. Kemudian dia berpesan untuk menjaga ibunya, dan memberitahunya kalau anaknya bukanlah seseorang yang gagal, sebelum akhirnya meninggalkan mereka berdua. Casey Hussman pun mendekati alien itu, dan dia pun meledakkan bomnya, tepat sebelum bulan menyentuh puncak gunung. Bulan pun bergerak kembali naik menjauh dari bumi. Esok harinya terlihat mereka Brian dan Jocinda selamat dari ledakan, dan mendarat di sebuah pegunungan es. Di sana mereka melihat sebuah bangunan besar yang mental gara-gara gravitasi yang lemah, setelah itu ada helikopter yang akan menyelamatkan mereka. Kemudian mereka berdua akhirnya bertemu kembali dengan orang-orang yang mereka cintai, tapi tanpa dihadiri oleh suami barunya Brenda Tommy, yang sebelumnya mengorbankan dirinya demi anaknya gara-gara kehabisan oksigen. Mereka semua lalu melihat bulan yang seperti Saturnus, dengan serpihan-serpihan yang memutarinya. Film diakhiri dengan program yang mengundang pikiran Casey Hussman pun ke tempatnya, di mana dia bertemu dengan ibunya. Namun mereka berdua adalah sistem operasi bulan, yang mengungkapkan kalau dia menyimpan salinan kesadarannya Casey Hussman pun, sebelum dia mengatakan untuk saatnya mulai mengerjakan sesuatu. Am I still alive? You're part of the moon.